Shalom, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur boleh menikmati anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan. Dan kita akan membaca merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Bilangan pasal yang ke-11. Kita lihat dalam Bilangan pasal 11 ini, Tuhan mendisiplin umat ini, menghukum karena mereka ketika diperhadapkan dengan pergumulan, mereka bersungut-sungut dan juga mereka kurang bersyukur, kurang mengucap syukur atas berkat-berkat Tuhan dan ingin lebih lagi, tetapi cara mereka salah ya. Nah, satu bagian firman Tuhan Bilangan pasal 11 mulai ayat 4. Saya membaca ayat 4, Bapak Ibu Saudara membaca ayat yang kelima dan demikian seterusnya. Perikopnya Tuhan berjanji memberi daging. Bilangan 11 ayat 4. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus. Dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Tetapi sekarang kita kurus kering, tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Bangsa itu berlari kian kemari untuk memungutnya, lalu menggilingnya dengan batu kilangan atau menumbuknya dalam lumpang. Mereka memasaknya dalam periuk dan membuatnya menjadi roti bundar. Rasanya seperti rasa panganan yang digoreng. Ketika Musa mendengar bangsa itu, yaitu orang-orang dari setiap kaum menangis di depan pintu kemahnya, bangkitlah murka Tuhan dengan sangat, dan hal itu dipandang jahat oleh Musa. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, mengapa kau mengatakan kami bangun dulu dan mengapa tidak dapat kasihkan dari kamu, sehingga kau berkata kepada Musa jawaban seperti bangsa. Akukah yang mengandung seluruh bangsa ini, atau akukah yang melahirkannya, sehingga engkau berkata kepadaku, pangkulah dia seperti pak pengasuh memangku anak yang menyusu, berjalan ke tanah yang kau janjikan dengan bersumpah kepada nenek moyangnya? Dari mana aku mengambil daging untuk diberikan kepada seluruh bangsa ini? Sebab mereka menangis kepadaku dengan berkata, berilah kami daging untuk makan. Aku seorang diri tidak dapat memikul tanggung jawab atas seluruh bangsa ini, sebab terlalu berat bagiku. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, kumpulkanlah di hadapanku dari antara para tua-tua Israel 70 orang, yang kau ketahui menjadi tua-tua bangsa dan mengatur pasukannya. Kemudian bawalah mereka ke kemah pertemuan, supaya mereka berdiri di sana bersama-sama dengan engkau. Maka lalu sebagian dari mereka menghindar pada itu akan mengambil dan berlaku bersama. Maka mereka bersama-sama dengan engkau akan menjadi bangsa itu. Jadi tidak usah lagi engkau seorang diri itu. Tetapi kepada bangsa itu haruslah kau katakan, kuduskanlah dirimu untuk besok. Maka kamu akan makan daging, sebab kamu telah menangis di hadapan Tuhan dengan berkata, siapakah yang akan memberi kami makan daging? Begitu baik keadaan kita di Mesir, bukan? Tuhan akan memberi kamu daging untuk dimakan. Tetapi genap sebulan lamanya, sampai keluar dari dalam hidungmu dan sampai kamu muak, karena kamu telah menolak Tuhan yang ada di tengah-tengah kamu dan menangis di hadapannya dengan berkata, untuk apa kita keluar dari Mesir?
mengampuni dosa mendapati orang berkali lagi. Namun kalau firman Tuhan yang diberikan kepada mereka dan dengan sebagaimana mereka akan bertanya. Dapatkah sekian banyak kambing domba dan lembu sapi disembelih bagi mereka sehingga mereka mendapat cukup? Atau dapatkah ditangkap segala ikan di laut bagi mereka sehingga mereka mendapat cukup bersama-sama? Tetapi Tuhan menjawab Musa, masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu? Sekarang engkau akan melihat apakah firmanku terjadi kepadamu atau tidak. Amin. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Dalam perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian, ya, di padang gurun mereka diperhadapkan dengan berbagai tantangan pergumulan hidup. Tetapi satu hal, sesungguhnya mereka disertai oleh Tuhan. Ada makanan. Ya, mereka terlalu melebih-lebihkan saja, ya, bahwa kita nggak makan, kita udah kurus kering seperti ini. Nah, hanya karena dikuasai keinginan untuk makan daging, dan dikatakan itu adalah orang-orang bajingan, orang-orang yang rakus. Dan sampai mereka berkata, kenapa kita harus keluar dari Mesir? Di sana kita enak makanannya. Ya, ada mentimun, ada bawang pre, ada semuanya. Enak-enak sekali, kita nggak perlu bayar. Nah, kira-kira mereka kembali ke masa lalu, ya, ingin menikmati masa lalu, sementara mereka sedang dalam perjalanan menuju tanah perjanjian. Tanah yang penuh dengan susu dan madu, yang jauh lebih nikmat nanti mereka dapatkan daripada di Mesir. Tetapi ketika menghadapi tantangan, mereka menoleh ke belakang. Mereka maunya, wah, kita ke Mesir saja. Kenapa kita harus ada di perjalanan seperti ini? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita lihat juga bagaimana Musa, seorang pemimpin, melihat keadaan bangsa ini. Musa dalam tingkat ya, beban yang luar biasa, ya, stres juga ini hamba Allah ini, dan itu sebabnya dia berkata, lebih baik saya mati saja. Saya tidak sanggup menghadapi umat yang seperti ini. Saya tidak sanggup menghadapi beban ini. Ya, kalau seorang diri saja, lebih baik saya mati saja. Dan kemudian Tuhan berikan solusi, ada 70 tua-tua yang akan membantu dia. Ya, kemudian Tuhan memakai 70 ini nanti untuk membantu beban daripada hamba Allah ini. Nah, yang menarik di sini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya, bahwa Tuhan berjanji akan memberi mereka makan daging. Nah, tapi persoalannya, dari mana daging akan dapat sebanyak orang-orang yang sedang berjalan ini, yang sedang dalam perjalanan ini, ya. Tetapi Tuhan berkata, mereka tidak hanya makan daging 1 hari, 2 hari, 5 hari, 10 hari, tidak, tapi 1 bulan penuh sampai mereka bosan makan daging. Nah, rupanya kalau kita ingin makan daging terus, ya, lama-lama bosan juga, ya, sampai nek gitu, ya. Dan tetapi dari mana? Ini menjadi persoalan, sehingga Musa sendiri, ya, mulai bertanya-tanya bagaimana cara Tuhan untuk memberikan mereka makan daging, ya. Ayat 22, dapatkah sekian banyak kambing domba dan lembu sapi disembelih bagi mereka sehingga mereka mendapat cukup? Atau dapatkah ditangkap segala ikan di laut bagi mereka sehingga mereka mendapat cukup? Dari mana? Nah, tetapi Tuhan menjawab Musa, masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu? Sekarang kau akan melihat apakah firmanku terjadi kepadamu atau tidak. Masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu? Jadi perenungan kita pada pagi hari ini, kita mau melihat kuasa Tuhan yang sungguh dahsyat. Jangan pernah kita meragukan kuasa Tuhan, ya, dan jangan kita meragukan firman-Nya, bahwa firman Allah itu akan tergenapi. Kuasa Tuhan dahsyat. Dia punya cara membuka jalan, sekalipun bagi kita secara manusia kita tidak lagi bisa menemukan jalan, tapi Tuhan punya cara membuka jalan. Selalu ada jalan keluar untuk semua masalah yang kita hadapi kalau kita datang kepada Tuhan, dan Tuhan yang berkarya, Tuhan yang membukakan jalan.
Nah, tetapi ada kalanya kita dalam posisi menghadapi tantangan pergumulan hidup seperti orang Israel, yaitu bersungut-sungut, kenapa kita begini, kenapa begini, kenapa begini, kenapa begini. Dan itu menyedihkan hati Tuhan. Ya, itu sepertinya mengabaikan karya Allah di dalam hidup mereka. Lah, kita hanya makan mana ini saja, bosan mereka bilang. Bosan hanya mana ini saja, mana kita mau makan daging. Sama seperti kita waktu ada di Mesir, padahal di Mesir mereka sedang diperbudak. Di Mesir mereka mengalami siksaan. Di Mesir mereka menderita sekali. Ya, setelah mereka keluar ya melalui penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan dengan tangan Tuhan yang teracung itu, mestinya kan mereka tetap semangat melakukan perjalanan itu, semangat menyembah Allah, semangat memuji Tuhan. Ya, tetapi faktanya apa? Mereka bersungut-sungut hanya gara-gara makanan saja. Wah, sangat sedih sekali ya. Hanya sebatas perut saja kita bersungut-sungut. Bahkan hanya masalah makanan. Ya, ada banyak orang yang bisa meninggalkan jalan Tuhan, tidak lagi mengiring Tuhan, karena ada tawaran-tawaran yang lain yang memberikan makanan yang enak. Atau dengan kata lain juga bisa saja tawaran masa lalu. Ya, tawaran Mesir. Lebih baik kita ke Mesir, lebih baik kita kembali lagi. Nah, hati-hati. Ya, kalau mereka kembali ke Mesir, ya berarti mereka akan mengalami siksaan lagi. Itu adalah kemunduran. Ya, jadi kalau seseorang sudah keluar dari perbudakan, ya mau berjalan menuju tanah perjanjian, ya mesti semangat. Ya, jangan lagi pergi ke perbudakan lagi. Ya, tetapi hanya karena makanan, dan ini menyedihkan hati Tuhan, mendukakan hati Tuhan. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan mengerti keadaan umat ini. Hanya cara umat ini salah ketika meminta sesuatu kepada Tuhan. Mereka bersungut-sungut, dan terlebih mereka dikuasai, ada disebut orang-orang bajingan, dikuasai hawa nafsu, serakah. Kira-kira begini Bapak Ibu, wah kita pengen kaya, pengen diberkati, ya siapa nggak pengen kaya, siapa nggak pengen diberkati. Tapi kalau kekayaan itu, berkat-berkat itu yang kita terima akan membuat kita ya menjadi jauh dari Tuhan, lebih baik kita jangan kaya. Tetapi kalau kekayaan itu ternyata semakin membuat kita bersuka cita di hadapan Tuhan, semakin kita menyembah Allah, semakin kita giat melayani, dan bahkan berkat-berkat itu kita gunakan juga untuk melayani itu pekerjaan Tuhan, ya maka itu sesuatu yang indah. Ya, tidak ada masalah kita meminta. Nah, umat ini meminta sesuatu kepada Tuhan, yaitu daging itu, karena nafsu serakahnya aja, rakusnya. Ya, rakus dikatakan mereka, ingin makan daging. Dan Tuhan bilang, ya akan dikasih biar kau puas, kira-kira begitu ya. Makan saja sampai 1 bulan penuh. Nah, Tuhan punya cara untuk memberikan. Dan kemudian kita ayat selanjutnya kita tahu bahwa Tuhan mengirimkan burung puyuh. Tetapi ironisnya berkat itu sudah ada, tapi mereka tidak bisa menikmati. Ya, coba kita melihat di ayat 33 dan 34. 33 dan 34. Kita baca bersama-sama. 33 dan 34. 1, 2, 3. Selagi daging itu ada di mulut mereka sebelum dikunyah, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap bangsa itu, dan Tuhan memukul bangsa itu dengan suatu tulah yang sangat besar. Sebab itu dinamailah tempat itu Kibro Ta'awa, karena di sanalah dikuburkan orang-orang yang bernafsu rakus. Wah, luar biasa ya. Lihat, bangkitlah murka Tuhan. Ya, ada daging, tetapi selagi di mulut, artinya mereka nggak bisa menikmati. Apalah artinya ada berkat-berkat pemberian Allah, tapi kita nggak bisa nikmati. Ini sesuatu yang menyedihkan. Nah, mereka tidak bisa menikmati, dan bahkan dikatakan mereka ya mendapatkan murka Tuhan. Selagi daging itu ada di mulut mereka sebelum dikunyah. Ya, sebelum dikunyah. Jadi sudah ada di mulut, hendak memakan saja, menikmati.
Nggak bisa. Kenapa? Mati. Wah, sayang sekali ya. Ada berkat tapi mengalami kematian. Ya, sesuatu yang menyedihkan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam bagian ini kita melihat bahwa kuasa Tuhan sanggup memberkati kita, sanggup menolong kita, sanggup memberi jalan keluar atas beban pergumulan kita. Tetapi satu hal, ketika kita minta sesuatu kepada Tuhan, jangan dengan bersungut-sungut, jangan protes kepada Tuhan, ya. Jangan ingat masa lampau, hidup lama itu, ya. Jangan sampai kita mengabaikan berkat-berkat yang Tuhan beri kepada kita. Kalau kita nggak bisa mengucap syukur atas berkat-berkat Tuhan, itu sama dengan kita mengabaikan. Oh, kok cuma begini Tuhan, berkatnya kok cuma begini, kami mau lebih lagi. Kok cuma mana saja, kami sudah bosan dengan mana, kami mau daging. Dan mereka menangis, daging, ya gitu. Aduh, jangan sampai ya, anak-anak Tuhan sekarang hanya karena pengen makan daging, kemudian berteriak-teriak sama Tuhan, meragukan kuasa Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kiranya kebenaran firman ini menolong kita dalam setiap perjalanan hidup kita. Apapun yang telah Tuhan berikan kepada kita, mengucap syukurlah hal itu, ya. Hanya mana, bangsa Israel berkata, hanya mana saja, ya. Tetapi sesungguhnya mana itu adalah makanan istimewa. Mereka tidak buat apa-apa, mereka tidak bekerja, mana turun, hanya tinggal ngambil saja. Harusnya mengucap syukur. Jadi ini pelajaran penting bagi kita, ya. Jangan melihat berkat yang kita terima saat ini kok cuman segini Tuhan, kemudian kita tidak bisa mengucap syukur, kemudian kita teriak-teriak minta tambah Tuhan, minta yang ini Tuhan, ya. Itu mendukakan hati Allah. Tetapi ketika kita mengucap syukur atas berkat, mungkin kita katakan berkatnya hari ini kecil, sedikit, tapi kita mengucap syukur, maka yang sedikit ini pun Tuhan akan tambah-tambahkan, karena kita bersyukur atas berkat-berkat Tuhan itu. Dan yang kedua, kita belajar di sini bahwa Tuhan sanggup memberi kepada kita apapun yang kita minta. Hanya caranya tadi harus benar, ya. Jangan sampai cara bersungut-sungut toh akhirnya ada berkat kita dapatkan pun akhirnya kita tidak bisa nikmati. Untuk apa? Jadi percayalah kepada Tuhan, Dia sanggup menolong kita, Dia sanggup memberi yang terbaik bagi kita. Tetap setia mengiringi Yesus, tetap setia melayani Tuhan. Kita terus mau mengucap syukur atas berkat-berkatnya dan tetap berkomitmen, ya, berkomitmen untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita naikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan, dan sebelumnya kita naikkan satu pujian.